Halo guys, kembali lagi bersama kami di KR Movie, tempatnya para kaum yang hobi rebahan. Oke guys, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari film Kung Fu Panda and the Dragon Knight. Dan bagi yang belum nonton part satunya, bisa klik link di bawah ya guys ya. Daripada berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Scene diperlihatkan prajurit yang kembali ke istana. Mereka melapor pada Kaisar bahwa Po telah menyerang mereka. Kaisar pun dengan marah menganggap Po sudah berkhianat pada Cina. Kaisar pun akhirnya mengutus pasukan terlarang, yakni pasukan Komodo, untuk menangkap Po. Scene pun berpindah kepada Lutera yang masih tak percaya akan benar atau tidaknya keberadaan Cambuk Api yang diceritakan di buku dongeng milik si Po. Untuk membenarkan hal itu, Po pun mengajak Lutera untuk pergi ke penulis dongeng tersebut. Sampainya di sana, Po pun terkejut saat melihat posternya ada di mana-mana. Ia baru menyadari bahwa dirinya dicari oleh Kaisar Cina. Mengetahui dirinya dicari oleh Kaisar Cina, Po pun akhirnya mempunyai ide, yaitu menjadi master bambulus agar dirinya tidak diketahui banyak orang. And who exactly are you supposed to be? I am Master Bamboozle! Hingga akhirnya mereka menemukan tempat di mana penulis itu berada. Namun, penulis buku itu pun ternyata sudah meninggal. Dan di saat yang bersamaan, muncul anak penulis yang bernama Lao, yang sedang mengusir para penggemar ayahnya, karena Lao tidak ingin diusik oleh siapapun. Lutera pun akhirnya nekat masuk ke dalam, disusul bersama dengan Po. Saat di dalam, mereka pun menemukan terbitan terakhir dari cerita buku tersebut yang berisi letak Cambuk Api berada. Lao yang mengetahui hal itu pun marah, dan terjadilah perebutan antara mereka yang hampir membuat buku itu terbakar. Akhirnya, terkuak fakta alasan mengapa Lao tidak ingin membacanya, yakni karena Lao tak sanggup mengakhiri cerita dari buku tersebut, karena hanya buku itulah peninggalan mendiang ayahnya. Lutera yang mendengar hal itu pun akhirnya membujuknya untuk membaca buku itu bersama-sama. Akhirnya mereka mengetahui letak keberadaan Cambuk Api itu berada. Bet you'll find your city. This map is for you. Di saat Po dan Lutera ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba pasukan Komodo sudah berada di sana dan langsung menyerang mereka berdua, yang akhirnya membuat Po harus ditangkap oleh pasukan Komodo. Di saat pasukan Komodo dalam perjalanan, tiba-tiba mereka semua diserang oleh hewan berjubah yang membuat pasukan Komodo kalah. Po yang merasa ketakutan tak sengaja membuat gerobak yang ditumpanginya bergerak hingga membuat Po jatuh ke jurang, yang alhasil membuat dirinya terbebas. Who needs a dumb night when you're a dragon master? Scene beralih ke Lutera yang telah sampai di pasar rempah-rempah. Ia ditemani anak kecil yang ditolongnya saat pasukan Komodo menyerang mereka. Lalu Po yang sudah terbebas pun akhirnya melanjutkan perjalanannya untuk menyusul Lutera, ditemani salah satu pasukan Komodo. Ia berubah pikiran dan memilih membantu Po. Singkat waktu mereka pun sampai di pasar rempah-rempah. Po yang kelaparan pun berhenti di salah satu kedai untuk makan bersama Wei Min. Di saat yang bersamaan, dua musang tadi juga sudah sampai di pasar itu. Po yang mengetahui hal itu bergegas menangkapnya. Namun tak disangka, ternyata Wei Min diam-diam memborgol tangan Po. Merasa dibohongi Wei Min, Po pun marah dan mengajar Wei Min. No one uses noodles. Lutera yang mengetahui hal itu juga ikut menangkap dua musang tadi. Namun tak diduga, hewan berjubah tadi tiba-tiba muncul, lalu menyerang Lutera dan Po. Saat mereka ingin kabur, badai pasir tiba-tiba muncul di depan mereka
Dan dalam situasi terdesak, tiba-tiba anak kecil tadi menyelamatkan mereka berdua. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat kota yang hilang. Mereka berdua kebingungan karena kota itu tidak ada di sana. Di saat yang bersamaan, tanpa diduga monster batu terbangun dan menyerang mereka berdua. Dalam situasi ini, Po merasa kota yang hilang itu ada di dalam perut monster batu itu. Ia pun dengan penuh keyakinan masuk ke dalam. Lutera yang mengetahui hal itu pun juga masuk ke dalam. Dan tak disangka dugaan Po benar. Ternyata kota yang hilang itu ada di dalam perut monster batu itu. You came after me! Yes, I couldn't let you get eaten by yourself. Ursa Major! Po dan Lutera pun terkejut saat melihat kota itu benar-benar ada. Lalu mereka mencari letak di mana cambuk api itu berada. Dan akhirnya mereka pun menemukannya. Saat Lutera ingin mengambil cambuk itu, tiba-tiba muncul seekor kera yang bernama Rukmini, yang mengaku bahwa dirinya penjaga cambuk api tersebut. Po dan Lutera pun menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke tempat itu. Namun Rukmini tidak mengizinkan mereka mengambil cambuk itu. Lutera pun akhirnya membujuk Rukmini yang alhasil membuat Rukmini sedikit percaya. Dan saat mereka ingin keluar dari tempat itu, tiba-tiba Po terjatuh ke tanah yang tak disangka tempat itu dihuni oleh zombie. Yang akhirnya mereka semua melawan para zombie. Rukmini yang melihat kemampuan mereka dalam mengalahkan para zombie membuatnya percaya dan memberikan cambuk itu untuk dijaga oleh mereka. Dan di saat mereka akan keluar, tiba-tiba Po ditahan oleh salah satu zombie yang membuatnya tersangkut dan pintu keluar tertutup kembali. Di luar, Lutera berusaha menghancurkan batu yang menghalangi jalan keluar Po menggunakan cambuk tersebut. Namun, cambuk itu tidak bisa digunakan sama sekali. Rukmini yang mengetahui hal itu pun menertawakannya. Dan ternyata, cambuk itu palsu. Cambuk yang asli berada di tangan Rukmini. Ia hanya memanfaatkan Po dan Lutera agar dirinya bisa keluar dari tempat itu. Rukmini juga bukan penjaga cambuk asli, melainkan penjahat yang sedang mencari cambuk api untuk dijual pada Kaisar Cina. Lutera yang mengetahui hal itu pun kecewa, yang akhirnya mereka berdua bertarung. Sementara, di dalam Po merasa ketakutan. Di saat yang bersamaan, sosok ayahnya muncul. Ia memberitahu Po bahwa jempolnya saat ini memiliki kekuatan yang bisa menyelamatkan Po. Po yang mendengar hal itu seketika sadar bahwa jempolnya memiliki potongan sarung tangan Wu Gao. Ia pun menggunakannya. Tell me you got some of that Chang Shang magic too. Setelah berhasil keluar, Po pun bingung atas apa yang terjadi. Lalu Rukmini pun kabur dari mereka berdua, membawa cambuk api tersebut. Di sisi lain, sarung tangan yang ada Haruka ikut aktif, yang membuatnya terbawa ke tempat sarung tangan Po berada. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Kung Fu Panda and the Dragon Knight Part 2. Part 3 akan segera tayang jika kalian like, comment, and subscribe channel ini. Sekian dari kami, see you next video, bye bye.